Halo, selamat datang. Coba deh Anda perhatikan gambar pemindaian otak ini. Di satu sisi kita lihat otak yang normal, dan di sisi lainnya otak yang terpengaruh depresi dan penyalahgunaan zat. Perbedaannya, wah jelas banget kan? Nah, gambar ini membawa kita ke pertanyaan yang paling mendasar yang akan kita bahas hari ini. Kenapa sih seseorang terus melakukan sesuatu yang jelas-jelas merusak diri mereka sendiri? Pertanyaan ini kedengarannya logis banget ya. Kalau dipikir pakai akal sehat, jawabannya pasti iya dong. Tapi bagi jutaan orang yang berjuang melawan kecanduan, kenyataannya itu jauh, jauh lebih rumit. Inilah yang disebut paradoks inti dari penyalahgunaan zat. Dan untungnya, sains sekarang mulai mengungkap jawaban-jawaban yang gak terduga di balik cara kerja otak kita. Oke, jadi ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita akan bedah dulu paradoksnya. Lalu kita akan menyelam lebih dalam untuk melihat gimana otak bisa dibajak. Terus kita cari tahu kenapa ada orang yang lebih gampang kecanduan daripada yang lain. Kita juga akan lihat perdebatan antara faktor bawaan dan lingkungan. Dan terakhir, ada satu penelitian menarik banget yang mencoba mencari tanda-tanda awal resiko kecanduan. Baik, bagian pertama. Ini penting banget karena kita akan coba mengubah cara kita memandang masalah ini. Ini bukan lagi soal kemauan yang lemah atau karakter yang jelek. Ini soal memahami ada kekuatan biologis yang sangat besar yang sedang bermain di sini. Jadi, poin paling krusialnya adalah ini. Kita harus geser obrolannya. Dari yang tadinya soal kegagalan moral, sekarang kita lihat ini sebagai sebuah proses biologis. Kecanduan itu secara fundamental mengubah cara otak kita bekerja, dan untuk ngerti gimana caranya, kita harus lihat apa yang terjadi di level kimiawinya. Oke, sekarang kita masuk lebih dalam lagi nih. Kita akan lihat gimana zat-zat ini bisa ibaratnya menyelinap masuk dan secara harfiah mengambil alih sistem komunikasi di otak kita. Bayangin aja ini kayak pembajakan, tapi di tingkat sel. Biar gampang, kita pakai analogi sederhana ini ya. Otak kita itu punya jutaan gembok. Ini namanya reseptor, yang nungguin kunci yang pas. Kunci aslinya itu adalah zat kimia alami di tubuh kita, atau neurotransmitter. Nah, narkoba itu pada dasarnya adalah kunci palsu yang jago banget meniru kunci asli. Istilah pertama yang perlu kita tahu adalah afinitas. Gampangnya gini, afinitas itu soal seberapa pas sebuah kunci masuk ke lubang gemboknya. Ada obat yang afinitasnya tinggi, artinya dia nempel kuat banget di gembok. Ada juga yang afinitasnya lemah, jadi ikatannya lebih longgar. Nah, selanjutnya ada efikasi. Kalau tadi afinitas itu soal pas atau enggaknya, efikasi ini soal tindakan. Kuncinya bisa muter gemboknya dan ngebuka pintu enggak? Soalnya, ada loh obat yang afinitasnya tinggi, pas banget di lubang kunci, tapi efikasinya nol. Jadi dia cuma nempel aja, nggak ngapa-ngapain. Disinilah istilahnya jadi lebih spesifik. Agonis itu adalah obat yang punya afinitas dan efikasi. Dia tuh kunci palsu yang bukan cuma pas tapi juga berhasil muter gemboknya, mengaktifkan reseptornya dan seringkali memicu efek yang jauh lebih dahsyat daripada yang seharusnya terjadi secara alami di tubuh kita. Kebalikannya adalah antagonis. Obat ini punya afinitas, jadi dia bisa masuk dan nempel di gembok. Tapi dia nggak punya efikasi sama sekali. Jadi dia cuma duduk di situ, nyumbat lubang kunci, dan akhirnya ngehalangin kunci asli, neurotransmitter alami kita, buat masuk dan kerja. Dia ini tukang blokir. Coba kita lihat perbandingannya langsung ya. Agonis itu meniru dan mengaktifkan. Antagonis itu memblokir dan mencegah. Dua-duanya sama-sama nempel di gembok, tapi hasilnya berlawanan 180 derajat. Ngerti perbedaan ini penting banget buat memahami cara kerja berbagai obat dan juga metode pengobatannya. Nah, sekarang kita pindah ke pertanyaan yang lebih personal. Kalau cara kerja obat di otak itu sama, kenapa hasilnya bisa beda banget buat tiap orang? Kenapa ada yang coba sekali, terus udah, biasa aja, sementara yang lain bisa langsung terjerat? Kutipan ini pas banget buat menggambarkan teka-tekinya. Respons setiap orang itu sangat bervariasi. Ini menunjukkan bahwa masalahnya bukan cuma soal terpapar zatnya aja. Pasti ada faktor-faktor lain yang bikin sebagian orang itu lebih rentan dari awal. Dan ini dia penemuan yang luar biasa. Ada penelitian yang membandingkan otak kakak beradik, di mana salah satunya punya riwayat penyalahgunaan zat. Hasilnya, mereka nemuin kelainan yang mirip di otak saudaranya yang nggak pernah pakai narkoba. Ini seakan-akan jadi petunjuk adanya kerentanan biologis yang udah ada dari sananya. Oke, jadi mari kita bedah lagi soal kerentanan ini. Datangnya dari mana sih? Apa kita terlahir dengan itu?
atau itu dibentuk sama pengalaman hidup kita? Jawabannya seperti biasa dalam biologi, ya dua-duanya. Dari sisi genetik, buktinya cukup kuat. Risiko Anda jadi lebih tinggi kalau ada kerabat biologis yang punya masalah serupa. Bahkan ada contoh yang spesifik banget, kayak gen yang ngatur enzim pemecah alkohol. Kalau versi enzim Anda kurang aktif, minum sedikit aja bisa bikin muka merah dan mual parah. Ini ibaratnya perlindungan genetik alami, dan ini lebih umum ditemukan pada orang-orang keturunan Asia Timur. Tapi gen itu bukan takdir. Lingkungan tempat kita tumbuh juga punya peran yang super besar. Apakah kerentanan genetik itu bakal muncul atau enggak, itu juga tergantung lingkungan. Paparan zat di dalam kandungan, stres masa kecil, atau lingkungan rumah yang kacau, semuanya bisa naikin resiko. Sebaliknya, lingkungan yang stabil dan suportif bisa jadi benteng pertahanan. Dengan semua pengetahuan ini, pertanyaan selanjutnya adalah, bisa nggak sih kita mengidentifikasi resiko ini lebih awal? Bisakah kita menemukan lampu kuning atau tanda bahaya biologis bahkan sebelum masalahnya dimulai? Untuk menjawabnya, mari kita lihat sebuah penelitian yang desainnya cerdas banget. Peneliti ngambil 2 kelompok pria muda. Satu kelompok punya ayah pecandu alkohol, dan kelompok satunya lagi nggak punya riwayat keluarga. Yang penting dicatat, semua pria muda ini belum ada yang punya masalah minum-minum. Lalu mereka dikasih alkohol dalam jumlah sedang dan reaksinya diukur. Dan ini dia hasil yang mengejutkan dan benar-benar di luar dugaan. Kelompok yang risikonya lebih tinggi, yaitu anak-anak dari pecandu alkohol, justru melaporkan kalau mereka merasa kurang mabuk. Mereka nggak merasa pusing atau goyah seperti kelompok kontrol. Nah, ini nih yang sering kita dengar di kehidupan sehari-hari kan. Kemampuan buat tahan minum atau kuat minum itu sering dianggap sebagai tanda kekuatan. Tapi penelitian ini nunjukin sebaliknya. Sesuatu yang kita anggap sebagai kekuatan ternyata bisa jadi sebuah tanda bahaya yang tersembunyi. Dan inilah poin kuncinya. Sensitivitas yang rendah terhadap efek alkohol itu bukan hal yang bagus. Artinya, sinyal berhenti dari tubuh mereka itu lebih lemah. Mereka butuh minum lebih banyak untuk merasakan efek yang sama, yang secara perlahan tapi pasti menempatkan mereka di jalur menuju kecanduan. Jadi, apa yang terasa seperti kekuatan sebenarnya adalah sebuah kerentanan biologis. Jadi, yuk kita simpulkan, kita udah lihat gimana obat bisa menipu kimia otak, gimana genetika dan lingkungan bisa menciptakan kerentanan, dan gimana tanda risiko yang paling berbahaya justru bisa kelihatan seperti kekuatan. Semua ini mengarah pada satu kesimpulan yang nggak bisa dihindari. Menganggap kecanduan sebagai kegagalan tekad itu adalah cara pandang yang salah dan berbahaya. Pernah nggak sih Anda kepikiran gimana rasanya otak kita itu dibajak? Hari ini kita akan bedah salah satu kekuatan paling dahsyat yang bisa mengendalikan manusia. Kecanduan. Kita bakal lihat gimana zat-zat tertentu bisa mengambil alih sirkuit paling dasar di otak kita. Mengubah yang tadinya cuma sekedar pengen, jadi butuh, yang rasanya mustahil buat ditolak. Oke, kita mulai dari pertanyaan ini ya. Apa sih yang lebih kuat dari dorongan paling dasar untuk bertahan hidup? Maksudnya, dorongan buat makan atau minum. Buat kita-kita kayaknya nggak ada ya. Tapi ternyata, sains membuktikan ada sesuatu yang bisa lebih kuat dari itu. Jawabannya, itu ditemukan secara nggak sengaja di tahun 1954. Bagi seekor tikus dalam eksperimen ini, hal yang lebih kuat dari apapun ternyata adalah kejutan listrik kecil ke satu bagian spesifik di otaknya. Seberapa kuat emangnya? Nah, ini yang gila. Tikus ini akan terus menekan tuas untuk mendapatkan setruman kecil itu sampai 7.000 kali dalam 1 jam. Dia bakal ngabaikan makanan, ngabaikan air, bahkan rasa sakit, terus menekan tuasnya sampai akhirnya mati kelelahan. Angka ini nunjukin satu hal. Para ilmuwan ini baru aja nemuin sebuah sistem di otak yang kekuatannya luar biasa. Oke, sekarang ayo kita dalami penemuan ini. Tanpa disadari, Olds dan Milner waktu itu menemukan apa yang sekarang kita kenal sebagai sirkuit penghargaan otak. Bisa dibilang, ini adalah mesin motivasi utama kita. Dan pusat dari semua sistem ini adalah sebuah area kecil yang tersembunyi di dalam otak kita. Namanya nucleus accumbens. Anggap aja ini kayak pusat komando untuk rasa senang dan penguatan perilaku. Jadi gampangnya gini, nucleus accumbens itu adalah bagian otak yang pada dasarnya bilang, "Wih, yang barusan itu enak, ayo lakuin lagi." Nah, inilah yang bikin sebuah pengalaman jadi nagih dan memotivasi kita untuk terus mengulanginya. Terus bahan bakar dari sistem ini apa? Namanya dopamin.
Nah, banyak orang salah kaprah nih, ngira dopamin itu molekul kesenangan. Padahal lebih tepatnya, ini adalah molekul motivasi. Dopamin itu bukan tentang rasa senangnya, tapi lebih ke dorongan untuk mendapatkannya. Sebenarnya, sistem ini aktif kok setiap hari dalam hidup kita. Gairah seksual, makanan yang enak banget, bahkan hal-hal modern kayak judi atau main video game, semuanya itu memicu pelepasan dopamin. Ini cara otak kita untuk memastikan kita melakukan hal-hal yang penting buat bertahan hidup. Nah, disinilah ceritanya jadi lebih rumit. Sistem yang dirancang dengan sangat cerdas untuk kelangsungan hidup ini ternyata punya celah. Sistem ini bisa dibajak. Obat-obatan adiktif itu intinya adalah pembajak kimiawi. Mereka nggak menciptakan perasaan baru dari nol, tapi mereka membanjiri sirkuit penghargaan ini dengan dopamin dalam jumlah yang jauh melampaui apapun yang bisa dihasilkan secara alami. Otak kita itu nggak dirancang untuk menangani lonjakan sebesar ini. Dan banyak namot obat-obatan yang paling bikin nagih, cara kerjanya ya kayak gini. Sebut saja kokain, amfetamin, nikotin dalam rokok, sampai opiat. Semuanya menyebabkan lonjakan dopamin yang nggak wajar di area kritis ini, yaitu nucleus accumbens. Tentu saja, pembajakan ini punya konsekuensi yang mengerikan. Ia menciptakan sebuah siklus, sebuah jebakan yang sangat sulit untuk dipatahkan. Mari kita lihat jebakannya satu persatu. Pertama, ada yang namanya ngidam atau keinginan yang luar biasa kuat. Ini bukan sekedar, lagi pengen. Bukan, ini tuh dorongan yang mendesak untuk mencari zat itu. Dan yang paling bahaya, rasa ngidam ini bisa bertahan lama banget, bahkan setelah berhenti, dan bisa dipicu oleh hal-hal sepele, kayak tempat, orang, atau bahkan lagu yang dulu identik dengan penggunaan narkoba. Selanjutnya, otak kita mulai beradaptasi dengan banjir dopamin ini. Dia jadi kayak kebal, kurang sensitif. Inilah yang kita sebut toleransi. Efek menyenangkan yang dicari jadi makin susah didapat. Ini memaksa pengguna untuk terus nambah dosis, bukan lagi buat senang-senang, tapi seringkali cuma biar bisa ngerasa normal. Dan kalau pengguna coba berhenti, mereka bakal berhadapan sama yang namanya gejala putus obat atau sakau. Ini adalah reaksi perlawanan tubuh yang sangat kuat saat obat itu dihilangkan. Otak dan tubuh seolah-olah memberontak, menuntut zat yang kini dianggapnya penting untuk berfungsi. Coba deh lihat bedanya, jomplang banget kan? Di satu sisi, saat pakai opiat, ada rasa rileks, nyaman, rasa sakit berkurang. Tapi pas sakau, yang terjadi itu kebalikannya. Cemas, keringat dingin, sakit fisik. Nah, inilah jebakannya. Pengguna itu bukan cuma ngejar rasa high, tapi juga mati-matian lari dari rasa low yang begitu menyiksa. Jadi, apa ini artinya nggak ada harapan? Tentu saja ada. Walaupun otak telah dibajak, ada kok cara untuk merebut kembali kendali. Dan sains telah memberi kita beberapa alat untuk melawan balik. Perawatan kecanduan modern itu biasanya merupakan kombinasi dari dua hal. Ada terapi perilaku untuk melatih kembali kebiasaan dan juga ada obat-obatan untuk membantu menyeimbangkan kembali kimiawi di otak. Coba kita lihat dua strategi pengobatan yang pendekatannya beda banget. Untuk alkohol, ada obat seperti Antabuse. Tujuannya adalah penguatan negatif. Kalau kamu minum alkohol, kamu bakal langsung mual parah. Beda lagi untuk opiat, ada yang namanya metadon. Tujuannya adalah pengurangan dampak buruk. Metadon ini bisa memuaskan rasa ingin dan mencegah sakau, tapi tanpa efek high yang berbahaya. Kutipan ini menjelaskan poinnya dengan sangat baik. Metadon tidak mengakhiri kecanduan, tetapi ia memuaskan keinginan dengan cara yang tidak terlalu berbahaya. Ini tuh penting banget karena memberikan stabilitas, memungkinkan seseorang untuk mulai membangun kembali hidupnya tanpa harus terus-menerus melawan sakau dan ngidam yang menyiksa. Pernah kepikiran gak sih kenapa ya ada orang yang kelihatannya lebih gampang kena depresi daripada yang lain? Apakah ini semua udah takdir yang tertulis di gen kita? Atau ini semua karena perjalanan hidup yang kita lewati? Nah, hari ini kita akan bedah jawabannya bareng-bareng. Sering banget kan kita dengar, depresi itu keturunan. Tapi apa benar sesimpel itu? Seakan-akan ada satu tombol genetik yang tinggal diklik on atau off buat depresi. Yuk kita lihat sains ngomong apa soal ini. Awalnya para ilmuwan tuh berharap bisa nemuin satu biang kerok, satu gen depresi. Tapi yang mereka temukan justru jauh lebih rumit. Ini bukan cerita tentang satu penjahat tunggal, tapi lebih kayak tarian yang kompleks antara biologi kita dan pengalaman hidup kita. Oke, jadi pertama-tama kita bongkar dulu mitos yang paling umum, yaitu mitos tentang adanya satu gen depresi.
Oke, genetik memang punya peran. Studi pada anak kembar identik yang DNA-nya sama persis nunjukin ini. Kalau salah satunya kena depresi, kembarannya punya resiko lebih tinggi. Tapi catat ya, risikonya cuma sedikit lebih tinggi, bukan berarti pasti kena. Nah, ini petunjuk pertama kita bahwa gen itu bukan satu-satunya pemain di sini. Dan ini dia alasannya. Anggap aja gen itu cuma satu kepingan puzzle. Masih ada kepingan lain yang sama pentingnya. Gimana kimia di otak kita, ada nggak orang yang mendukung di sekitar kita? Bahkan, apa yang kita makan? Semua ini saling nyambung. Gen nggak bisa kerja sendirian. Sekarang, yuk kita zoom in dan lihat lebih dekat salah satu petunjuk genetik paling penting yang pernah ditemuin para peneliti. Ini benar-benar ngubah cara kita mandang semuanya. Kenalan dulu yuk sama pemain utama kita, gen 5-HTT. Anggap aja gen ini kayak petugas pengatur lalu lintas buat serotonin. Serotonin ini kan zat kimia di otak yang bikin kita ngerasa seneng dan oke. Nah, gen ini tugasnya ngontrol seberapa banyak serotonin yang ada di otak kita. Nah, di sini nih uniknya. Gen ini punya dua rasa atau dua versi. Ada yang panjang dan ada yang pendek. Karena kita dapat satu salinan dari ayah dan satu dari ibu, kombinasi yang kita punya bisa jadi dua-duanya panjang, dua-duanya pendek, atau campuran satu panjang dan satu pendek. Dan disinilah plot twist-nya muncul. Ternyata punya gen versi panjang atau pendek itu sendiri nggak terlalu berarti apa-apa. Kuncinya itu bukan di gennya, tapi gimana gen itu bereaksi sama pemicu dari luar, terutama stres. Jadi pertanyaannya sekarang, apa berarti alel yang pendek ini gen jeleknya, gen yang harus kita waspadai? Jawabannya, ternyata nggak sesimpel itu. Buat ngejawab itu, para peneliti ngelakuin studi yang keren banget. Mereka ngikutin sekelompok besar orang selama bertahun-tahun. Dan mereka catat dua hal. Pertama, versi gen 5-HTT apa yang orang ini punya, dan kedua, seberapa banyak kejadian penuh tekanan yang mereka alamin, misalnya masalah keuangan, kehilangan kerjaan, atau putus hubungan. Dan inilah penemuan besarnya. Grafik ini nunjukin hubungan antara jumlah stres yang dialami seseorang sama kemungkinan mereka mengalami depresi. Tiap garis ini mewakili orang dengan kombinasi gen yang beda-beda. Coba deh perhatiin, gimana nasib 3 kelompok ini berubah drastis begitu tingkat stresnya naik. Jadi apa artinya grafik tadi? Gampangnya gini, orang dengan 2 alel panjang itu kayaknya tangguh banget. Stres nggak terlalu ngaruh buat mereka. Sebaliknya, orang dengan 2 alel pendek jauh lebih sensitif. Setiap ada tambahan stres, risiko depresi mereka naik tajam. Ini bukti telak. Gen ini bukan gen depresi, tapi lebih tepatnya gen responsivitas terhadap stres. Nah, ini intinya banget. Alel pendek ini bukan gen buruk, tapi lebih kayak gen sensitivitas. Anggap aja gen ini kayak tombol volume buat emosi. Dia bisa naikin volume dampak negatif dari stres, tapi dia juga bisa naikin volume kebahagiaan dari pengalaman positif. Jadi kayak pedang bermata dua gitu. Tentu aja ceritanya nggak berhenti di gen 5-HTT doang. Masih ada kepingan puzzle lain yang ada di otak kita. Oke, selain soal gen, para ilmuwan juga nemuin petunjuk lain di otaknya langsung. Ternyata ada pola aktivitas otak yang beda pada orang yang rentan depresi, bahkan jauh sebelum mereka ngerasain gejalanya. Ini semua tentang keseimbangan antara otak sisi kiri dan kanan. Sederhananya gini, sisi kiri otak depan kita itu ibaratnya pusat happy-happy. Nah, sisi kanannya itu pusat emosi negatif. Pada orang yang rentan depresi, sisi kanan ini cenderung lebih bawel atau lebih aktif terus-terusan. Dan ini poin yang krusial banget. Pola aktivitas otak ini udah ada sebelum depresinya muncul. Artinya apa? Ini bukan reaksi karena lagi sedih, tapi lebih kayak setelan pabrik atau predisposisi. Otak mereka seolah-olah udah disetel buat lebih peka sama hal-hal negatif. Oke, jadi setelah kita lihat semua bukti ini, dari satu gen sampai ke pola aktivitas otak, apa nih kesimpulan besarnya yang bisa kita ambil? Kayaknya analogi ini yang paling pas deh. Anggap aja genetik kamu itu tanahnya. Bisa jadi subur banget buat depresi, bisa juga kurang subur. Tapi tanah doang kan nggak akan numbuhin apa-apa. Perlu ada benih dan air. Nah, itulah stres dan pengalaman hidup kita supaya kerentanan itu benar-benar tumbuh jadi depresi. Jadi apa intinya? Pertama, buang jauh-jauh ide soal satu gen depresi. Nggak ada. Kedua, genetika itu bukan takdir. Dia cuma menciptakan kerentanan.
Dan yang paling penting, lingkungan kita, pengalaman kita, dukungan sosial, cara kita ngelola stres. Itulah yang megang remote kontrolnya, yang pada akhirnya nentuin apakah kerentanan genetik itu bakal aktif atau enggak. Kita semua pasti pernah dengar soal antidepresan, ya kan? Tapi, gimana sih sebenarnya cara kerjanya di otak kita? Yuk kita bedah bareng-bareng mitos dan faktanya supaya kita tahu kisah sebenarnya di balik salah satu obat yang paling sering diresepkan di dunia ini. Oke, kita langsung aja ke pertanyaan utamanya. Pertanyaan yang jujur aja bakal ngebongkar banyak banget mitos. Apa benar depresi itu cuma soal ketidakseimbangan kimiawi di otak? Jawabannya mungkin bakal bikin Anda kaget. Oke, kita mulai dari sini ya. Kita akan lihat dulu teori yang paling terkenal yang udah puluhan tahun ngebentuk cara pandang kita semua tentang depresi. Nah, teori ini yang mungkin sering kita dengar, intinya bilang gini, kalau ada zat kimia tertentu di otak kita, terutama serotonin, levelnya rendah, ya kita jadi depresi. Kedengarannya simple dan logis banget kan? Nah, ini titik awal kita. Kalau teorinya kayak gitu, ya logis dong kalau obatnya juga dibikin buat ngatasin itu. Sekarang, yuk kita lihat gimana sih antidepresan ini dirancang buat memperbaiki dugaan ketidakseimbangan kimiawi tadi. Biar paham cara kerjanya, kita harus zoom in ke level yang super kecil. Coba bayangin sinapsis, ini tuh celah super kecil, anggap aja kayak stasiun penghubung antar sel-sel otak kita. Nah, disinilah semua pesan kimiawi itu dikirim dan diterima. Jadi, tujuan utama obat-obatan ini apa? Ya simpelnya, bikin para pembawa pesan kimiawi ini, kayak serotonin, lebih banyak nongkrong di stasiun penghubung tadi. Harapannya, pesan-pesan positif jadi lebih sering terkirim. Oke, kita bedah prosesnya ya, biar gampang. Anggap aja protein transporter itu kayak vacuum cleaner yang super efisien. Begitu serotonin selesai ngirim pesan, vacuum cleaner ini langsung sedot balik. Nah, obat SSRI, ini jenis antidepresan yang paling umum, itu kerjanya kayak nyumpel selang vacuum cleanernya. Hasilnya, tentu aja, lebih banyak serotonin yang ketinggalan di sinapsis buat terus kerja. Tentu aja, caranya nggak cuma satu. Di sini kita bisa lihat ada 4 kelas utama antidepresan. Walaupun mekanismenya beda-beda dikit, ada yang ngeblok vacuum cleaner, ada yang mencegah zatnya dipecah, tujuan akhirnya sama, naikin kadar neurotransmitter di otak. Sampai sini, ceritanya kayaknya lurus-lurus aja ya, gampang dipahami. Tapi, sekarang kita masuk ke bagian plot twist-nya. Ada satu bukti penting yang bikin cerita ketidakseimbangan kimiawi yang simple tadi jadi jauh lebih rumit. Dan ini dia teka-teki besarnya. Di satu sisi, efek kimiawi obatnya itu cepet banget. Kadar serotonin di otak bisa naik cuma dalam hitungan jam. Tapi di sisi lain, pasiennya harus nunggu dan nunggu lagi. Perbaikan mood yang benar-benar terasa seringnya baru muncul setelah 3, 4, bahkan 6 minggu. Aneh kan? Nah, ini pertanyaan yang penting banget dan ngegoyahin teori simpel tadi. Kalau keseimbangan kimiawinya udah bener dalam hitungan jam, kenapa harus nunggu berminggu-minggu buat merasa baikan? Ini nunjukin pasti ada hal lain yang lebih dalam yang terjadi di otak. Penundaan yang aneh ini jelas bikin para ilmuwan penasaran dan nyari penjelasan lain. Dan ini membawa kita ke sebuah hipotesis baru yang jujur aja jauh lebih kompleks dan menarik. Jawabannya mungkin ada di proses luar biasa yang namanya neurogenesis. Ini tuh kemampuan otak buat menumbuhkan sel-sel baru dan secara harfiah ngebangun ulang dirinya sendiri. Konsep ini benar-benar ngubah cara kita mandang otak. Bukan lagi mesin statis, tapi organ yang hidup yang bisa terus beradaptasi. Jadi intinya, fokusnya geser nih. Mungkin antidepresan itu bukan sekedar ngisi ulang zat kimia yang kurang, tapi lebih kayak pemicu buat proses perbaikan dan pertumbuhan kembali di otak. Ini proses konstruksi loh, bukan perbaikan instan. Dan ini dia tokoh utamanya, sebuah protein bernama BDNF. Gampangnya anggap aja BDNF ini kayak pupuk ajaib buat sel-sel otak kita. Dia bantu neuron tumbuh, bertahan, dan bikin koneksi baru. Nah, riset nunjukin kalau pada orang depresi, kadar pupuk ini ternyata lebih rendah dari rata-rata. Nah, disinilah semua kepingan puzzle-nya nyambung. Antidepresan itu nggak langsung bikin kita happy. Sebaliknya, obat ini kerja pelan-pelan buat naikin kadar BDNF. Kenaikan pupuk ini kemudian memicu proses neurogenesis yang butuh waktu. Proses pertumbuhan sirkuit otak baru inilah yang makan waktu berminggu-minggu. Dan ini cocok banget sama jeda waktu yang dialami pasien. Masuk akal kan? Oke, kita udah bahas teori gimana cara kerjanya. Sekarang kita pindah ke pertanyaan yang paling penting. Berdasarkan data, seberapa efektif sih obat-obatan ini di dunia nyata?
Yuk kita lihat datanya langsung. Grafik ini ngebandingin perbaikan kondisi pasien dengan tingkat keparahan depresi mereka di awal. Coba lihat sumbu yang di bawah. Makin ke kanan, depresinya makin parah. Sumbu yang ke atas itu nunjukin seberapa besar perbaikannya. Nah, titik-titik biru itu pasien yang minum antidepresan dan segitiga oranye itu yang minum placebo atau pil kosong. Jadi, apa kesimpulannya? Simpelnya gini, iya, antidepresan memang lebih baik daripada placebo. Garis biru itu konsisten di atas garis oranye. Tapi, nah ini penting, coba deh lihat detailnya. Di sebelah kiri, buat depresi ringan, bedanya tipis banget. Tapi lihat di sebelah kanan, untuk depresi berat, jaraknya jadi jauh lebih besar. Artinya apa? Manfaat terbesar dari obat ini paling terasa buat mereka yang depresinya paling parah. Data tadi nunjukin satu hal penting. Pil itu bukan satu-satunya jawaban. Jadi yuk kita coba lihat gambaran yang lebih besar, menempatkan obat-obatan ini dalam konteks perawatan depresi secara keseluruhan. Kita punya dua pendekatan utama nih. Ada pengobatan yang kerjanya dari bawah ke atas dengan ngubah biologi otak, lalu ada psikoterapi yang kerjanya dari atas ke bawah dengan ngubah pola pikir dan perilaku kita. Yang menarik, keduanya ini bisa saling melengkapi dan bahkan bisa menghasilkan perubahan yang mirip loh di otak. Dan ini temuan yang krusial banget. Bukti-bukti nunjukin bahwa ngobrol sama terapis, belajar cara baru buat ngadepin masalah, dan ngubah pola pikir negatif itu bisa sama kuatnya dengan intervensi kimiawi, apalagi untuk depresi ringan sampai sedang. Terus, gimana kalau keduanya digabung? Nah, lihat grafik ini deh. Pengobatan aja ngebantu. Psikoterapi aja juga ngebantu. Tapi lihat bar yang ketiga, terapi kombinasi. Disinilah pasien seringkali nunjukin perbaikan yang paling signifikan. Ini bukti kuat kalau nanganin depresi secara efektif itu artinya ngerawat manusianya secara utuh, bukan cuma kimia otaknya aja. Pernah kepikiran nggak sih kalau depresi itu sebetulnya lebih dari sekedar perasaan sedih doang? Nah, kali ini kita bakal kupas tuntas sisi lain dari depresi. Kita akan lihat, depresi bukan cuma sebagai masalah pikiran, tapi juga masalah biologis di tubuh kita. Yuk, kita mulai perjalanannya. Oke, kita mulai dengan satu pertanyaan besar nih. Gimana kalau depresi itu intinya bukan cuma soal pikiran yang lagi suntuk, tapi soal jam internal di tubuh kita yang lagi kacau balau. Jam yang sama yang ngatur kapan kita ngantuk, kapan kita segar, bahkan suhu tubuh kita. Pertanyaan ini nih yang bakal ngebawa kita ke solusi-solusi yang mungkin nggak pernah Anda bayangin sebelumnya. Oke, kita mulai bahas ya. Tapi sebelum kita ngomongin yang rumit-rumit, kita harus mulai dari dasarnya dulu. Langkah paling pertama di tangga perawatan ini adalah sesuatu yang sebenarnya bisa kita kontrol setiap hari. Gaya hidup kita. Ini mungkin kedengarannya klise ya, tapi ini beneran fondasi yang super kuat loh. Cuma jalan kaki simpel aja udah terbukti bisa bikin mood jadi lebih baik. Sama juga kayak makanan. Ada beberapa studi yang nunjukin kalau nutrisi kayak omega 3 dan vitamin B itu bisa ngebantu. Walaupun, jujur aja ya, penelitian soal ini tuh masih terus berkembang. Jadi, anggap aja ini langkah awal yang penting dan bagus banget. Oke, sekarang kita naik level nih ke intervensi biologis yang lebih to the point. Kita bakal fokus ke hubungan yang kuat banget tapi sering kita lupain, yaitu antara siklus tidur dan depresi. Dan ini bukan cuma soal tidur cukup atau enggak, tapi soal kapan kita tidurnya. Coba deh perhatiin bedanya, jelas banget kan? Kurva yang merah itu ritme suhu tubuh normal, naik turun pas sama siklus siang dan malam. Terus, lihat kurva yang biru, punya orang dengan depresi. Kelihatan kan seluruh siklusnya itu kayak geser ke kanan. Nah, inilah yang disebut fase tertunda. Jam biologis mereka itu seolah-olah hidup di zona waktu yang beda, telat beberapa jam dari dunia nyata. Istilah keren buat jam internal ini namanya ritme sirkadian. Anggap aja ini tuh kayak jam pusatnya tubuh kita. Nah, dalam banyak kasus depresi, jam ini jadi nggak sinkron lagi sama dunia luar. Akibatnya, ya pola tidur, tingkat energi, dan pastinya mood kita jadi berantakan. Nah, ini nih bagian yang paling aneh. Bahkan bisa dibilang nggak masuk akal. Ternyata, begadang semalaman suntuk itu bisa bikin banyak penderita depresi merasa jauh lebih baik esokan harinya. Emang sih, efeknya cuma sebentar, langsung hilang begitu mereka tidur lagi. Tapi penemuan gila ini nyubuktiin satu hal. Ada hubungan yang dalam banget dan misterius antara tidur dan mood kita. Ya jelas dong, begadang tiap malam itu bukan solusi. Pendekatan yang lebih masuk akal dan bisa dijalani itu namanya memajukan fase. Idenya simpel, kita maksa jam tubuh kita buat di-reset. Caranya dengan tidur dan bangun beberapa jam lebih awal dari biasanya. Dengan gitu, kita bisa geser lagi seluruh ritme sirkadian kita biar sinkron lagi sama siklus siang malam. Dan manfaatnya bisa bertahan lebih lama. Contoh yang paling gampang buat ngebayangin hubungan antara cahaya, ritme, dan mood itu adalah
gangguan afektif musiman atau SAD. Ini jenis depresi yang kambuh terus tiap musim dingin, pas hari-hari jadi lebih pendek dan gelap. Secara biologis, ini nyambung banget sama masalah fase tertunda yang barusan kita bahas. Dan solusinya ya logis banget. Kalau masalahnya kurang cahaya, ya jawabannya kasih lebih banyak cahaya. Terapinya sesederhana duduk di depan lampu yang super terang setiap pagi. Cahaya buatan ini seakan-akan menipu otak kita biar mau ngeriset jam internalnya kembali ke jadwal yang benar. Tapi, gimana kalau semua cara tadi udah dicoba? Olahraga, diet, bahkan ngeriset jam tidur, tapi nggak berhasil juga. Nah, ini bisa jadi titik baliknya, di mana kita harus mulai bertanya, jangan-jangan diagnosisnya yang beda. Disinilah kita ketemu sama yang namanya gangguan bipolar. Ini bukan sekedar depresi biasa. Sesuai namanya, bi kan artinya dua. Jadi, ini adalah kondisi dengan dua kutub di mana seseorang bisa ngalamin ayunan mood yang ekstrim. Dari depresi yang paling dalam sampai kebalikannya, mania. Nah, ini beda utamanya. Depresi biasa itu ibaratnya kita lagi ada di lembah yang dalam. Kalau gangguan bipolar itu kayak naik roller coaster. Ada lembah depresinya, tapi ada juga puncak manianya. Periode di mana energi lagi tinggi-tingginya dan ide-ide kayak meluap-luap. Kenapa ini penting banget buat dibedain? Soalnya, kalau salah kasih obat misalnya ngasih antidepresan biasa ke orang bipolar, itu bisa kayak nyiram bensin ke api, malah bisa memicu episode manik yang bahaya. Dan kalau kita lihat otaknya langsung, bedanya tuh dramatis banget. Coba lihat hasil scan otak ini. Waktu depresi, otaknya kayak lagi tidur, warnanya biru dan adem. Terus pas lagi mania, otaknya kayak terbakar sama aktivitas, penuh warna merah sama kuning. Ini bukan cuma dua mood yang beda. Ini adalah dua kondisi biologis otak yang benar-benar berbeda. Karena penyakitnya aja beda banget secara fundamental, ya perawatannya juga butuh alat perang yang sama sekali beda. Kita nggak bisa cuma pakai pendekatan buat depresi biasa. Kita butuh alat yang bisa menstabilkan kedua kutub ekstrim ini. Dan alat utamanya adalah litium. Ini mungkin kedengarannya aneh ya, tapi ini adalah garam sederhana, elemen dasar, yang secara ajaib bisa menstabilkan mood. Litium ini ibaratnya kayak satpam, dia jagain biar puncaknya nggak ketinggian dan lembahnya nggak kedalaman. Penemuannya ini benar-benar jadi revolusi di dunia perawatan kesehatan mental. Tentu aja, litium nggak sendirian. Ada juga obat-obat lain kayak antikonvulsan dan antipsikotik yang sering dipakai. Dan lagi-lagi, bahkan di kondisi yang sekompleks ini, fondasi gaya hidup, terutama tidur yang konsisten dan teratur, tetap jadi bagian yang krusial banget buat manajemen jangka panjang. Sekarang, kita sampai di anak tangga paling atas. Apa yang terjadi kalau kasusnya itu yang paling sulit, pas semua perawatan lain udah mentok? Nah, disinilah kita bisa ngintip sedikit ke masa depan pengobatan, sesuatu yang kedengarannya kayak di film fiksi ilmiah. Coba bayangin deh situasinya. Anda udah coba semuanya, psikoterapi, gonta-ganti obat antidepresan, bahkan terapi elektrokonvulsif. Semua perubahan gaya hidup yang disaranin udah dilakuin. Tapi depresi berat itu tetap nggak mau pergi. Nah, untuk kasus-kasus kayak ginilah para peneliti ngembangin pendekatan baru yang radikal. Inilah stimulasi otak dalam atau DBS. Gampangnya, ini tuh kayak alat pacu jantung, tapi buat otak. Sebuah alat ditanam lewat operasi buat ngirim sinyal listrik kecil ke area otak tertentu yang berhubungan sama mood. Ini statusnya masih eksperimental, tapi hasilnya cukup menjanjikan. Sekitar setengah dari pasien yang paling sulit diobati nunjukin perbaikan sedikit demi sedikit. Kali ini, yuk kita bahas bareng-bareng salah satu kondisi mental yang paling rumit dan sering banget disalahpahami, yaitu skizofrenia. Kita akan coba bedah apa sih sebetulnya kondisi ini, gejalanya kayak gimana, dan gimana ilmu pengetahuan modern mulai sedikit demi sedikit membuka misteri di baliknya. Coba deh bayangin, kamu lagi ngobrol santai, terus tiba-tiba teman ngobrol kamu bilang kalimat ini dengan sangat serius. Kalimat ini bukan karangan loh, ini kutipan asli dari percakapan dengan seseorang yang hidup dengan skizofrenia. Dan kalimat ini langsung kasih kita gambaran sekilas gimana rasanya hidup di dunia mereka yang terasa begitu berbeda. Jadi, apa sih yang sebenarnya terjadi di dalam pikiran seseorang sampai realitas bisa terasa begitu lain? Nah, ini dia pertanyaan besar yang bakal kita coba jawab bareng-bareng. Oke, sebelum kita lanjut, ada satu hal penting banget yang harus kita lurusin dulu. Sering banget kan kita dengar skizofrenia itu disamain sama kepribadian ganda. Nah, itu salah besar.
Istilah skizofrenia emang artinya pikiran yang terbelah. Tapi yang terbelah di sini itu hubungan seseorang dengan realitas, bukan kepribadiannya. Beda banget, dan ini penting buat kita pahami dari awal. Oke, biar kita benar-benar ngerti, kita harus bedah dulu gejalanya. Nah, para ahli itu ngebaginya jadi 3 kategori besar yang ngebantu kita buat lihat gambaran lengkapnya. Menurut panduan resminya yang namanya DSM-5, seseorang itu nggak harus punya semua gejala ini loh. Cukup menunjukkan paling nggak 2 dari daftar ini, dan salah satunya itu wajib berupa delusi, halusinasi, atau ucapan yang nggak teratur untuk bisa didiagnosis. Kategori pertama, gejala positif. Eits, tunggu dulu. Positif di sini bukan berarti bagus atau baik ya. Anggap aja positif itu artinya ada penambahan sesuatu yang nggak seharusnya ada. Contohnya, kayak dengar suara-suara yang orang lain nggak dengar, atau punya keyakinan yang kuat banget padahal jelas-jelas nggak nyata. Nah, kebalikannya adalah gejala negatif. Kalau tadi penambahan, yang ini justru pengurangan atau hilangnya kemampuan yang biasanya kita punya. Misalnya, ekspresi wajah jadi datar, hilang minat sama hobi, atau jadi males banget ketemu orang. Gejala-gejala ini kadang nggak terlalu kelihatan, tapi dampaknya ke kehidupan sehari-hari itu besar banget. Dan yang ketiga, ini nih yang sering kali kelewat, yaitu gejala kognitif. Ini tuh soal gangguan di cara kerja otak. Jadi susah fokus, gampang lupa, atau sulit banget buat ngambil keputusan. Buat banyak penderitanya, gejala kognitif inilah yang paling bikin frustrasi. Oke, kita udah ngerti apa itu skizofrenia. Sekarang pertanyaannya, siapa yang bisa kena? Seberapa umum sih sebenarnya kondisi ini? Secara global, angkanya itu sekitar 0,5–1% dari populasi dunia. Kedengarannya mungkin nggak banyak ya, tapi coba bayangin, itu artinya puluhan juta orang di seluruh dunia yang hidup dengan kondisi ini. Dan ada beberapa pola yang menarik nih. Gejalanya itu biasanya muncul pas dewasa muda. Dan uniknya, pada laki-laki cenderung lebih awal munculnya dibanding perempuan. Terus, satu lagi yang bikin para ilmuwan penasaran, kondisi ini lebih sering ditemuin di kota besar ketimbang di pedesaan. Kenapa ya? Itu masih jadi perdebatan. Nah, ini ngebawa kita ke pertanyaan paling inti. Kenapa? Kok bisa seseorang kena skizofrenia? Salah satu petunjuk paling kuat yang kita punya itu ada di dalam gen kita. Sekarang coba deh lihat grafik ini. Ini luar biasa banget. Buat kita semua orang pada umumnya, risikonya kan cuma 1%. Tapi lihat deh gimana angkanya loncat. Kalau punya orang tua dengan skizofrenia, risiko kita naik jadi 6%. Dan puncaknya, lihat deh yang paling kanan. Kalau kembaran identik kita kena, risiko kita meroket jadi 48%. Ini bukti yang kuat banget kalau gen itu punya peran besar. Tapi, tunggu dulu. Pasti ada yang mikir, kan kembar identik bukan cuma gennya yang sama 100%, tapi mereka juga dibesarin di lingkungan yang sama persis kan? Nah, jadi gimana cara misahinnya? Ini efek gen atau efek pola asuh? Nah, disinilah studi adopsi jadi pinter banget. Grafik ini nunjukin sesuatu yang krusial. Anak yang lahir dari ibu dengan skizofrenia, tapi diadopsi dan dibesarin sama keluarga yang sehat, ternyata risikonya tetap tinggi banget. Studi ini seakan-akan misahin faktor genetik dari lingkungan. Dan hasilnya, mengkonfirmasi kalau ada dasar biologis yang kuat banget di sini. Jadi, oke, gen itu jelas faktor utama. Tapi, dan ini tapinya penting banget, gen itu bukan takdir. Bukan satu-satunya penentu. Yuk kita balik lagi ke angka yang paling wow tadi, 48% untuk kembar identik. Itu tinggi banget jelas, tapi coba deh kita pikirin lagi arti sebenarnya dari angka itu. Gini deh, kalau skizofrenia itu murni karena gen, angkanya harusnya 100% ya kan? Kalau satu kembaran kena, yang satunya pasti kena juga, tapi nyatanya enggak. Fakta bahwa angkanya cuma 48% itu justru jadi bukti paling kuat kalau ada faktor lain yang ikut bermain di sini. Nah, faktor lain inilah yang kita sebut pemicu lingkungan. Bisa macem-macem, misalnya ibu kena infeksi pas hamil, kekurangan gizi, atau ada masalah pas lahiran. Penting nih buat dicatat, hal-hal ini tuh bukan penyebab utamanya, tapi lebih kayak saklar yang bisa nyalain kondisi ini di orang yang udah punya bawaan genetiknya. Jadi ini dia kesimpulan utamanya. Cara terbaik memahaminya bukanlah sebagai gen versus lingkungan, tapi gen kali dan lingkungan yang saling bekerja sama. Ibaratnya, seseorang itu udah bawa bibitnya dari gen, nah pemicu dari lingkungan inilah yang nentuin bibit itu bakal tumbuh atau enggak. Oke, kali ini kita bakal bongkar salah satu misteri paling besar di dunia psikologi, skizofrenia.
Tapi, kita nggak akan bahas gejalanya yang udah sering kita dengar. Justru, kita mau telusuri akarnya yang ternyata mengejutkan banget. Asalnya itu dari waktu dan tempat yang mungkin nggak pernah kita bayangin, jauh sebelum gejala pertamanya kelihatan. Nah, ini dia nih, paradoksnya. Teka-teki yang bikin para peneliti pusing bertahun-tahun. Gini deh, skizofrenia itu kan biasanya muncul pas orang umur 20-an ya. Tapi anehnya, kok semua petunjuknya malah mengarah jauh ke belakang. Ke masa bayi, atau bahkan waktu masih di dalam kandungan. Aneh kan? Yuk, kita bedah bareng-bareng misteri ini. Oke, buat ngejawab teka-teki waktu ini, para ilmuwan punya satu teori utama. Dan teori ini benar-benar mengubah cara kita semua memandang skizofrenia. Oke, kita coba bedah ya. Gampangnya gini, hipotesis ini bilang kalau skizofrenia itu bukan penyakit yang ujuk-ujuk muncul pas dewasa. Bukan. Tapi ini soal fondasi otaknya yang dari awal udah beda. Ada sesuatu yang terjadi di awal-awal kehidupan yang bikin semacam kerentanan atau titik lemah di sirkuit otaknya. Titik lemah ini diam aja, nggak kelihatan selama bertahun-tahun, sampai nanti otaknya diuji pas udah dewasa. Teori doang kan nggak cukup ya, harus ada buktinya. Pertanyaannya, kalau fondasi otaknya memang beda, harusnya kita bisa lihat dong perbedaannya itu secara fisik. Nah, ternyata kita beneran bisa lihat. Dan inilah dia buktinya, kuat banget. Ini adalah hasil scan otak dari sepasang kembar identik. Ingat ya, DNA mereka itu persis sama. Tapi coba lihat baik-baik perbedaannya. Di gambar ciri, otak kembar yang menderita skizofrenia, lihat deh area gelap di tengah itu. Namanya ventricle, itu ruang berisi cairan. Kelihatan kan, jauh lebih besar? Ini nunjukin kalau ada jaringan otak di sekitarnya yang hilang. Ini bukti fisik yang nggak bisa dibantah. Nah, ini bagian yang paling penting. Perbedaan ini bukan akibat dari penyakitnya. Justru sebaliknya, perbedaan ini udah ada sebelum gejalanya muncul. Ini artinya apa? Artinya otak orang ini emang udah berkembang dengan jalur yang sedikit beda dari awal banget, jauh sebelum episode psikosis pertama terjadi. Ini petunjuk raksasa yang muncul ke masa lalu. Oke, kita udah tahu ada perbedaan fisik di otak. Pertanyaan selanjutnya, jelas dong apa yang bikin beda. Nah, sekarang kita coba telusuri apa aja sih faktor-faktor risikonya. Para peneliti itu udah punya daftar tersangka utamanya. Maksudnya, faktor-faktor yang diduga bisa mengganggu proses perkembangan otak yang super kompleks itu. Waktu di dalam kandungan dan pas proses kelahiran itu ternyata krusial banget. Hal-hal yang kelihatannya sepele, kayak misalnya si ibu kena flu berat, atau kekurangan gizi, atau mungkin ngalamin stres yang luar biasa, itu semua bisa meningkatkan risiko. Bahkan komplikasi pas lahiran pun bisa ikut andil. Tiap kejadian ini tuh kayak senggolan kecil yang bisa sedikit mengubah jalur perkembangan otak. Dan risikonya nggak berhenti pas bayi lahir aja loh. Faktor lingkungan di masa kecil juga ngaruh. Contohnya nih, tumbuh besar di lingkungan kota yang padat, atau pernah cedera kepala yang lumayan serius waktu kecil. Itu semua bisa nambah beban ke kerentanan yang udah ada. Bahkan, infeksi dari parasit umum kayak Toxoplasma gondii yang kadang ada di kucing, itu juga ternyata ada kaitannya. Penting banget nih buat dicatat dan saya mau tegaskan ya, ini semua faktor risiko, bukan takdir. Punya satu atau beberapa faktor ini bukan berarti seseorang pasti kena skizofrenia. Sama sekali bukan. Ini soal probabilitas. Anggap aja kayak kita nambahin beban di atas jembatan. Makin banyak bebannya, makin besar kemungkinan jembatan itu runtuh. Tapi nggak ada jaminan 100% bakal runtuh kan? Nah, gitu kira-kira. Nah, sekarang kita sampai di bagian terakhir. Dan mungkin ini bagian yang paling bikin penasaran dari semua teka-teki ini. Kalau kerusakannya udah ada dari awal, kenapa gejalanya baru muncul puluhan tahun kemudian? Kenapa ada jeda waktu yang lama banget? Ini dia pertanyaan utamanya. Kenapa bom waktu ini nggak meledak pas masih anak-anak? Jawabannya ternyata ada di jadwal perkembangan otak kita yang unik banget. Ada satu penelitian keren banget pakai monyet yang bisa jadi analogi sempurna. Jadi gini, para ilmuwan sengaja bikin luka kecil di bagian otak monyet bayi, namanya korteks prefrontal. Awalnya, monyet-monyet ini kelihatan normal-normal aja, nggak ada bedanya sama yang lain. Tapi, pas mereka masuk usia remaja, pas bagian otak itu mulai matang, nah disitulah masalah perilakunya tiba-tiba muncul. Kaget kan? Dan disitulah letak kuncinya, di korteks prefrontal. Bagian ini tuh kayak CEO-nya otak kita. Dia yang ngurusin pikiran-pikiran rumit, pengambilan keputusan, kontrol diri, pokoknya kerjaan berat deh.
Dan sama kayak di monyet tadi, bagian super penting ini adalah bagian yang paling terakhir mateng di otak manusia. Kapan matangnya? Yaitu pas akhir masa remaja atau awal 20-an. Jadi kalau kita rangkum, prosesnya kayak gini. Langkah pertama, ada masalah tersembunyi di fondasi otak dari sejak awal banget. Langkah kedua, selama belasan tahun, otak tumbuh dan kayaknya baik-baik aja. Nah, langkah ketiga, pas masa remaja akhir, si CEO otak, korteks prefrontal, ini akhirnya online dan siap kerja. Tapi pas dia mau ngambil alih tugas-tugas berat, ketahuan deh kalau fondasinya ada yang nggak beres dari awal. Disinilah sistemnya mulai error dan gejalanya muncul. Ini benar-benar mengubah cara kita mikir loh. Artinya, skizofrenia itu bukan gangguan degeneratif, di mana otak rusak sedikit demi sedikit seiring waktu kayak Alzheimer. Bukan, skizofrenia itu lebih tepat disebut gangguan perkembangan, hasil dari sesuatu yang salah belok dari awal banget, tapi efeknya baru kelihatan pas otak udah mencapai tahap paling matangnya. Oke, halo semuanya dan selamat datang. Hari ini kita bakal jadi detektif. Kita akan melacak jejak-jejak ilmiah dalam sebuah misteri yang udah bikin para ahli pusing selama puluhan tahun. Teka-teki skizofrenia. Nah, ini nih pertanyaan utamanya. Gimana ceritanya satu penemuan yang sama sekali nggak sengaja bisa benar-benar membuka kunci pemahaman kita soal otak? Yuk kita ikuti jejaknya. Oke, sebelum kita bahas penemuannya, kita harus lihat dulu situasinya kayak apa sih zaman dulu. Dan suasananya suram banget. Bayangin aja rumah sakit jiwa itu penuh sesak, obat yang benar-benar manjur hampir nggak ada, dan harapan ya tipis banget. Dan disinilah petunjuk pertama kita muncul. Sebuah obat namanya chlorpromazine. Awalnya obat ini dibuat buat hal lain, ternyata secara ajaib bisa nenangin gejala-gejala yang paling parah. Ini bukan cuma obat baru loh, ini benar-benar secerca harapan pertama. Tiba-tiba, fokusnya berubah. Dari yang tadinya cuma ngurung pasien, jadi beneran ngobatin mereka. Penemuan ini tuh bukan sekedar hoki, tapi ini ngasih para ilmuwan jejak buat diikuti. Mereka langsung mikir dan bertanya, gimana sih cara kerja obat ini di otak? Nah, jawaban dari pertanyaan inilah yang melahirkan teori besar pertama kita. Jadi, para peneliti ini nemuin kalau chlorpromazine itu kerjanya kayak kunci yang salah. Dia nyumbet slot kimia di otak yang namanya reseptor dopamin. Dari sini, muncul ide yang simple tapi revolusioner banget. Jangan-jangan skizofrenia itu disebabkan karena kebanyakan pesan dopamin di otak. Teori inilah yang kemudian dikenal sebagai hipotesis dopamin. Dan wah, teori ini mendominasi panggung selama bertahun-tahun. Dan inilah dia, bukti pamungkas buat para ilmuwan waktu itu. Lihat deh, grafik ini hubungannya luar biasa banget. Makin kuat suatu obat ngeblokir dopamin, makin sedikit dosis yang dibutuhin buat bekerja. Polanya tuh jelas banget, hampir kayak hukum alam. Sempurna banget korelasinya, sampai-sampai mereka makin yakin kalau mereka ada di jalur yang benar. Nah, gambar ini tuh ibaratnya peta jalan kimia di otak kita. Para ilmuwan berhasil ngelacak jalur-jalur spesifik yang dilewatin dopamin, semacam jalan tol yang disebut sistem mesolimbokortikal ini. Mereka curiga, di suatu tempat di sepanjang jalan tol inilah kemacetan dopamin terjadi. Dan itulah akar masalahnya. Oke, dengan bukti sekuat ini, kayaknya kasusnya udah kelar kan? Dopamin pelakunya. Titik. Tapi, tunggu dulu. Seperti di cerita detektif yang bagus, selalu ada plot twist. Jawaban yang kelihatannya simpel ini ternyata baru awal dari misteri yang jauh lebih dalam. Ironisnya, obat yang jadi terobosan besar ini justru malah bawa masalah baru yang gak kalah ngerinya. Solusi yang mereka temukan malah melahirkan teka-teki baru yang harus dipecahin. Nah, masalah terbesarnya ini namanya tardive dyskinesia. Pasien-pasien mulai ngalamin gerakan-gerakan yang gak terkendali dan parah banget. Ternyata, dopamin itu bukan cuma soal pikiran, tapi juga soal gerakan. Jadi dengan ngeblokir dopamin secara membabi buta, obat-obatan ini secara nggak sengaja juga mematikan sistem kontrol motorik otak, ya hasilnya efek samping yang menghancurkan ini. Jadi bayangin deh posisi dokternya, mereka dihadapin sama pilihan yang susah banget. Mau ngobatin halusinasi, tapi risikonya bisa bikin pasien kena gangguan gerak yang parah. Parahnya lagi, obat ini bahkan nggak manjur buat semua orang. Jelas banget kan, mereka butuh pendekatan yang jauh lebih presisi, bukan asal pukul rata. Nah, ini ngebawa kita ke babak selanjutnya dalam investigasi ini. Pencarian pendekatan yang lebih halus. Muncullah gelombang obat-obatan baru yang dirancang buat bekerja lebih kayak ahli bedah saraf, bukan lagi kayak palu godam.
Misi buat obat-obatan generasi kedua ini jelas banget. Ambil yang bagusnya, buang yang jeleknya. Tujuannya apa? Ya, buat nenangin gejala tanpa nyebabin gangguan gerak. Kuncinya, mereka sadar kalau otak itu bukan cuma soal dopamin. Dengan ikut mempengaruhi sistem lain kayak serotonin, mereka berharap bisa nemuin keseimbangan yang lebih pas dan tentunya lebih aman. Pemindaian otak kayak gini nunjukin kalau cara kerja obat baru ini beda banget. Coba bayangin, obat lama itu kayak nyiram seluruh jalan tol dopamin, termasuk area motoriknya. Nah, obat baru ini kerjanya lebih kayak rambu lalu lintas yang cerdas. Dia ngarahin aliran dopamin dengan lebih hati-hati, jadi nggak terlalu ganggu sistem motorik. Makanya, risiko efek samping yang ngeri itu bisa berkurang drastis. Tapi ada satu catatan penting nih yang nggak bisa kita lewatin gitu aja. Sebuah analisis menemukan kalau di 90% studi yang didanai oleh industri farmasi, obat dari perusahaan sponsor itu kebetulan selalu dapat hasil yang paling bagus. Ini jadi pengingat buat kita semua ya, bahwa dalam dunia sains penting banget buat selalu lihat gambaran besarnya termasuk siapa yang bayar penelitiannya. Meskipun obat-obatan ini udah jauh lebih baik, teka-tekinya tuh belum selesai. Kenapa? Karena masih ada pasien yang nggak ngerespons. Dan kenapa gejala-gejala kayak isolasi sosial itu hampir nggak tersentuh sama sekali? Ini memicu pertanyaan yang radikal. Gimana kalau dopamin itu bukan dalang utamanya? Gimana kalau dia cuma kaki tangannya aja? Nah, ini dia. Kita sampai ke tersangka utama terbaru dalam kasus ini. Sebuah teori baru yang mengalihkan lampu sorot dari dopamin ke pemain kimia yang sama sekali beda di otak. Inti dari teori baru ini, yang namanya hipotesis glutamat, itu sebenarnya kebalikan dari yang lama. Kalau teori dopamin itu soal terlalu banyak sinyal, nah teori yang ini justru soal terlalu sedikit sinyal. Tapi, di sistem komunikasi otak yang beda, yang dijalankan oleh zat kimia bernama glutamat. Dan buktinya, cukup kuat loh. Obat-obatan kayak PCP atau ketamin yang kita tahu bisa ngeblokir glutamat, ternyata bisa memicu gejala yang mirip banget sama skizofrenia pada orang sehat. Ini tuh kayak nemuin sidik jari pelaku di TKP. Sebuah petunjuk yang kuat banget kalau sistem glutamat ini emang terlibat langsung. Tapi, ini dia tantangan terbesarnya. Meskipun teorinya kedengeran bagus dan elegan, nerjemahinnya jadi obat yang manjur itu ternyata susah banget. Usaha buat bikin obat yang nargetin glutamat sampai sekarang hasilnya belum memuaskan. Artinya apa? Ya untuk saat ini misterinya masih terbuka lebar. Kita sering banget kan dengar soal autisme, tapi sebenarnya apa sih itu? Banyak banget mitos dan salah paham yang beredar. Nah, di sini kita bakal kupas tuntas semuanya. Kita akan lihat lebih dalam apa itu gangguan spektrum autisme atau yang biasa disebut ASD. Yuk, kita mulai perjalanan ini bareng-bareng. Ada kutipan dari Stephen Shore yang keren banget dan ini langsung kena ke inti pembicaraan kita. Kalau kamu sudah bertemu satu anak dengan autisme, kamu baru bertemu satu anak dengan autisme. Ini kan nunjukin kalau kata kuncinya itu spektrum. Ini pengingat penting banget bahwa di balik label autisme itu ada manusia, individu yang unik, punya kelebihan, punya tantangan, punya kepribadian sendiri. Cerita mereka tuh nggak ada yang sama persis. Nah, ngomong-ngomong soal pemahaman yang unik ini, ternyata pandangan kita soal autisme itu udah berubah jauh banget loh. Perjalanannya panjang dan luar biasa. Yuk kita lihat, gimana sih pemahaman sains mengubah cara kita melihat autisme dari dulu sampai sekarang. Coba bayangin deh, dulu tuh autisme mungkin dianggap kayak satu kotak aja. Kaku, sempit, isinya cuma itu-itu aja. Tapi sekarang, wah, pemahaman kita jauh lebih luas. Anggap aja autisme itu bukan kotak tapi pelangi. Warnanya banyak, coraknya beda-beda, gradasinya juga unik. Nah, itulah spektrum. Masing-masing punya keindahannya sendiri. 1 dari 160 orang. Kaget gak dengar angkanya? Tapi tunggu dulu, ini bukan berarti ada wabah autisme ya. Justru sebaliknya, ini tuh cerminan kalau kita makin maju. Kita jadi makin sadar, makin jago ngenalin tanda-tandanya, dan yang paling penting, makin bisa nerima yang namanya neurodiversity, atau keragaman neurologis. Jadi yuk kita terus belajar, biar makin paham bareng-bareng. Terus, apa sih sebenarnya gangguan spektrum autisme atau ASD ini? Gampangnya gini, anggap aja ini kayak payung besar. Dulu ada kondisi-kondisi yang dianggap beda-beda, contohnya sindrom Asperger. Nah, sekarang semuanya itu masuk di bawah satu payung diagnosis yang sama, ASD. Ini artinya mereka punya beberapa ciri yang mirip, tapi kita juga mengakui kalau setiap orang di bawah payung itu tetap unik dan beda. Oke, sekarang kita udah tahu apa itu ASD. Terus, apa aja sih tanda-tanda atau ciri-cirinya?
Yuk kita bedah lebih dalam soal gejala dan karakteristik utamanya. Oke, coba kita bayangin sejenak. Gimana rasanya hidup di dunia di mana kita susah banget baca ekspresi muka orang? Atau gimana rasanya kalau ada perubahan kecil aja di jadwal harian, rasanya tuh udah kayak dunia mau runtuh. Nah, bagi sebagian orang dengan autisme, ini tuh kenyataan sehari-hari. Jadi tantangannya bukan cuma soal susah cari teman ya, ini lebih dalam dari itu. Ini tentang gimana cara mereka memproses dan berinteraksi dengan dunia. Nah, salah satu ciri yang mungkin paling sering kita lihat itu adalah perilaku berulang, atau istilahnya stereotype behaviors. Bentuknya bisa macam-macam. Mungkin mengepakkan tangan pas lagi senang, atau muter-muterin benda, atau ngulang-ngulang kata. Penting buat kita tahu, ini tuh bukan gerakan tanpa arti loh. Seringkali ini cara mereka buat nenangin diri. Semacam cara buat ngatur dunia yang kadang terasa terlalu ramai dan membingungkan buat mereka. Ada fakta menarik nih soal gender. Ternyata anak laki-laki tuh 4 kali lebih sering didiagnosis autisme dibanding perempuan. Loh, kok bisa? Nah, ini nih yang para ilmuwan masih terus cari jawabannya. Ada dugaan sih ini ada hubungannya sama faktor genetik dan hormon. Tapi ya itu, masih jadi salah satu teka-teki besar di dunia autisme yang lagi seru-serunya diteliti. Tanda-tanda kesulitan sosial ini bisa kelihatan dari dini banget loh. Dari bayi, mereka mungkin kurang nyaman pas digendong. Nanti umur 2 bulan, kontak matanya mulai berkurang. Nah, buat para orang tua, penting banget buat peka sama tanda-tanda awal ini. Bukan buat jadi panik ya, tapi justru biar bisa cepat bertindak. Karena makin cepat kita kasih dukungan yang pas, makin besar juga peluang anak buat tumbuh optimal. Jadi kalau ada rasa khawatir sedikit pun, jangan ragu buat ngobrol sama ahlinya ya. Oke, kita masuk ke pertanyaan paling besar nih. Apa sih penyebab autisme? Jawabannya, nggak sesimpel itu. Ini kayak kita lagi mecahin teka-teki biologis yang rumit banget. Yuk kita coba lihat gimana potongan-potongan puzzle dari genetik dan lingkungan bisa nyambung jadi satu gambaran besar. Puzzle pertama kita, genetik. Tapi ini penting banget buat dicatat ya. Nggak ada yang namanya gen autisme tunggal. Bukan kayak saklar on-off gitu. Anggap aja ini kayak bikin kue. Bukan cuma satu bahan yang bikin kuenya jadi kan? Nah, autisme itu kayak gitu. Ini kombinasi dari puluhan gen, yang masing-masing punya kontribusi kecil untuk meningkatkan resikonya. Tapi, genetik itu baru satu potongan puzzle. Ada potongan lain yang nggak kalah penting, faktor lingkungan. Dan salah satu temuan yang paling menarik itu soal hubungan antara jarak kelahiran antar saudara kandung sama risiko autism. Penasaran kan? Lihat deh data ini, jelas banget. Kalau seorang anak lahir kurang dari 18 bulan setelah kakaknya yang punya autisme, risikonya buat punya autisme juga itu sekitar 14,4%. Bandingin sama yang jaraknya lebih dari 4 tahun, risikonya turun jadi 6,8%. Wah, bedanya lebih dari 2 kali lipat. Ini jadi info penting banget kan buat keluarga yang lagi merencanakan kehamilan? Selain jarak kelahiran tadi, ada juga faktor-faktor lain pas masa kehamilan. Misalnya, usia ayah yang lebih tua, atau paparan ibu terhadap zat kimia tertentu. Tapi, dan ini harus digarisbawahi ya, ini semua cuma faktor risiko, bukan penyebab pasti. Punya salah satu faktor ini nggak otomatis berarti anaknya bakal autis. Anggap aja ini sebagai pengingat buat kita semua untuk menjaga kehamilan sesehat mungkin. Oke, kita udah bahas ciri-cirinya, kita udah coba mecahin teka-teki penyebabnya. Sekarang pertanyaan selanjutnya, dan ini yang paling penting. Terus gimana? Apa yang bisa kita lakukan? Nah, kabar baiknya, meskipun autisme itu bukan penyakit yang ada obatnya, ada banyak banget cara untuk mendukung teman-teman kita di spektrum ini biar mereka bisa hidup bahagia dan berdaya. Secara umum, ada 2 pendekatan utama. Ada perawatan medis, contohnya obat risperidon, ini bisa bantu ngurangin perilaku stereotip. Tapi ini nggak menyelesaikan masalah utamanya di interaksi sosial. Nah, yang kedua ada terapi perilaku. Kalau kita pakai analogi taman, obat itu kayak nyabutin rumput liar. Penting. Tapi terapi perilaku itu kayak kita nanam bunga baru. Ngajarin skill-skill baru kayak komunikasi dan interaksi sosial. Dua-duanya bisa saling melengkapi. Dan ada satu hal penting banget yang perlu kita ingat. Seperti kutipan ini bilang, nggak ada obat yang bisa menyembuhkan masalah utama di komunikasi dan interaksi sosial. Artinya apa? Artinya obat-obatan itu cuma alat bantu. Yang paling fundamental dan nggak tergantikan itu ya, hubungan antar manusia, dukungan yang tulus, pengertian, penerimaan dari kita semua. Itulah pupuk terbaik yang bikin mereka bisa tumbuh dan berkembang. Terus gimana sih cara kerja terapi perilaku itu? Sebenarnya simple. Pertama, kita harus bisa dapetin perhatian si anak dulu. Kedua, setiap kali mereka menunjukkan perilaku sosial atau komunikasi yang kita harapkan, kita kasih hadiah atau penguatan positif. Ketiga, kita bantu mereka menemukan perilaku lain yang lebih positif untuk menggantikan perilaku stereotip tadi. Intinya, kita membangun jembatan komunikasi, pelan-pelan, bata demi bata, dengan sabar dan penuh dukungan. Tapi, di tengah semua harapan ini,
kita juga harus super waspada. Banyak banget loh terapi-terapi aneh yang belum terbukti kebenarannya, yang dijual ke orang tua yang mungkin lagi putus asa. Ini nggak cuma buang-buang waktu dan uang, tapi bisa-bisa malah berbahaya buat si anak. Jadi, tolong banget, selalu cari info dari sumber yang terpercaya dan terbukti secara ilmiah. Jangan gampang termakan janji-janji manis. Oke, yuk kita bahas sesuatu yang, wow, kompleks banget. Otak manusia. Kalau ada yang salah, mecahin masalahnya itu bisa jadi kayak nyusun teka-teki paling susah sedunia. Nah, kali ini kita akan coba mengupas 2 teka-teki terbesarnya, kecanduan dan depresi. Kita bakal lihat apa kata sains soal kenapa ini bisa terjadi dan gimana cara kita melawannya. Kita mulai dari pertanyaan ini ya. Coba deh pikirin kalau kamu batuk, dokter kan bisa tes ini itu buat cari tahu penyebabnya. Tapi, gimana dengan sesuatu yang seabstrak depresi? Ternyata, pikiran kita itu pasien yang jauh lebih misterius daripada tubuh kita. Nah, lihat deh perbedaannya di sini. Kontras banget kan? Di kiri, buat batuk, penyebabnya jelas, diagnosisnya pasti, perawatannya juga spesifik. Tapi lihat yang kanan. Untuk penyakit mental, garis batasnya tuh kabur banget. Gen yang bikin seseorang rentan kena satu gangguan, ternyata tumpang tindih juga sama gangguan lain. Anehnya lagi, obat untuk satu kondisi kadang manjur juga buat kondisi lain. Ini benar-benar nunjukin betapa rumitnya masalah ini. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Di sini kita bakal bongkar lebih dalam kenapa pendekatan satu penyebab, satu penyakit itu sama sekali nggak bisa dipakai kalau kita ngomongin soal kesehatan mental. Nah, ini dia intinya. Secara biologis, itu nggak ada tuh dinding pemisah yang jelas antara banyak gangguan psikologis. Gen untuk skizofrenia tumpang tindih sama bipolar, bipolar tumpang tindih lagi sama depresi. Ini benar-benar menantang cara kita selama ini yang suka mengotak-ngotakan diagnosis. Oke, kita pindah ke teka-teki berikutnya. Kecanduan. Ini tuh sebuah paradoks yang aneh banget kan? Kamu tahu sesuatu itu bahaya, tapi kok ya susah banget buat berhenti. Malah, kesenangannya makin lama makin berkurang, tapi risikonya makin besar. Jadi definisinya tuh begini. Ini bukan cuma soal narkoba ya, tapi kebiasaan apapun, bisa judi, main game, bahkan makan berlebihan, yang akhirnya mendominasi hidup dan menyebabkan kerusakan nyata, bahkan saat imbalannya udah nggak sepadan lagi. Biar ngerti kenapa ada orang yang lebih rentan sama alkohol, kita harus lihat dulu gimana tubuh kita mengolahnya. Prosesnya ada 3 langkah. Hati mengubah alkohol jadi zat beracun namanya asetaldehida. Terus, zat beracun ini diubah lagi jadi energi. Nah, langkah kedua inilah yang jadi kuncinya. Nah, disinilah genetik berperan. Keren banget. Jadi ada orang yang punya gen yang bikin proses pengubahan racun jadi energi itu jadi lebih lambat. Kalau mereka minum banyak, racunnya numpuk, dan mereka langsung merasa mual, muka merah, pokoknya sakit banget. Ini tuh kayak semacam alarm biologis alami yang mencegah mereka jadi pecandu alkohol. Selama puluhan tahun, ceritanya tuh simple banget. Kecanduan itu semua gara-gara dopamin. Idenya, obat-obatan itu membajak sistem kesenangan di otak kita dengan membanjirinya pakai dopamin. Tapi, seperti yang bakal kita lihat, ternyata ceritanya nggak sesimpel itu. Dopamin memang punya peran, tapi itu bukan satu-satunya pemain. Sains sudah berkembang, dan gambaran tentang kecanduan sekarang jadi jauh lebih kompleks. Nih coba lihat bukti-buktinya. Ternyata banyak obat yang bikin nagih banget itu cuma naikin dopamin sedikit. Terus, jumlah dopamin yang keluar juga nggak selalu sebanding sama tingkat kesenangannya. Dan yang paling telak, obat yang ngeblokir dopamin ternyata nggak bisa menghentikan kecanduan opiat. Jadi, pasti ada sesuatu yang lain yang terjadi. Jadi, kalau bukan dopamin doang, terus apa dong? Nah, untuk jawab itu, kita harus kenalan sama bagian otak yang lain, namanya nucleus accumbens. Area kecil ini adalah pemain utama dalam sistem imbalan. Dan yang paling penting, dalam rasa ngidam atau keinginan kuat yang mendorong kecanduan. Disinilah cerita modern tentang kecanduan dimulai. Jadi, kuncinya di sini tuh bukan soal dopamin pas lagi make, tapi soal zat lain bernama glutamat pas lagi berhenti atau sakau. Ketika seseorang berhenti, koneksi di nucleus accumbens ini jadi super sensitif. Cuma karena lihat pemicu kecil, misalnya lihat sesuatu yang ngingetin sama obat, itu bisa langsung memicu banjir aktivitas glutamat dan menciptakan gelombang ngidam yang luar biasa kuat. Itulah mesin di balik kenapa orang bisa kambuh lagi. Oke, dari kecanduan, kita geser ke teka-teki besar yang kedua, depresi. Dan kita akan coba lihat ini dari sudut pandang yang berbeda. Bukan sebagai adanya rasa sedih, tapi sebagai ketiadaan rasa bahagia. Coba deh lihat gambar ini.
Ini hasil pemindaian PET dan perbedaannya kelihatan jelas banget. Otak yang normal, yang di atas, itu menyala dengan aktivitas. Lihat warna kuning dan merahnya. Bandingkan sama otak yang depresi di bawah, warnanya jauh lebih dingin, lebih adem. Ini bukti visual yang kuat banget kalau depresi itu adalah kondisi di mana fungsi otak benar-benar menurun. Ada kutipan yang menurut saya ngena banget. Ketiadaan kebahagiaan adalah gejala yang lebih bisa diandalkan daripada peningkatan kesedihan. Ini benar-benar menggambarkan apa yang dirasakan banyak orang. Bukan cuma soal merasa lebih sedih. Banyak orang depresi itu melaporkan mereka sama sekali nggak bisa merasakan senang atau nikmat. Mungkin mereka masih bisa nangis nonton film sedih, tapi pas nonton komedi atau dapat kabar baik, rasanya hampa. Ketiadaan rasa senang inilah yang seringkali jadi bagian paling menyakitkan. Nah, ini nih salah satu misteri terbesar di dunia psikiatri. Obat antidepresan itu bisa mengubah kimia otak kita dalam hitungan jam. Tapi, anehnya, pasien baru merasakan efek baiknya setelah beberapa minggu. Jeda waktu ini ngasih tahu kita kalau cerita simpel soal depresi itu cuma karena kekurangan serotonin, itu nggak sepenuhnya benar. Pasti ada proses lain yang lebih lambat dan lebih mendasar yang terjadi. Jawabannya mungkin ada di sebuah molekul yang namanya BDNF. Anggap aja ini kayak pupuk buat otak kita. Fungsinya penting banget buat menjaga sel-sel otak tetap sehat, menumbuhkan yang baru, dan membentuk koneksi-koneksi baru. Nah, orang dengan depresi, itu secara konsisten kadar BDNF-nya lebih rendah. Dan ini dia, teori utamanya sekarang. Mungkin cara kerja antidepresan itu bukan langsung bikin mood jadi bagus, tapi dengan cara pelan-pelan meningkatkan produksi BDNF ini. Proses bertahap inilah yang menumbuhkan sel-sel otak baru dan membangun kembali koneksi di area otak seperti hipokampus, yang penting buat belajar dan memori. Jadi intinya, ini bukan cuma soal ngubah kimia otak, tapi soal membangun ulang otaknya. Oke, di bagian terakhir ini, kita bakal lihat berbagai cara kita bisa mencoba untuk meribut otak yang depresi, nggak cuma lewat obat-obatan tradisional aja. Pertama, kita lihat dulu datanya soal obat-obatan. Yang menarik di sini adalah, untuk depresi ringan, efek obat itu seringkali nggak jauh beda sama placebo, alias obat kosong. Tapi, untuk kasus depresi yang berat, obat-obatan ini menunjukkan manfaat yang jelas dan signifikan. Ini artinya, obat-obatan ini paling efektif buat mereka yang kondisinya paling parah. Ada lagi nih ide yang menarik banget, yaitu depresi itu ada hubungannya sama ritme sirkadian kita, atau jam biologis tubuh. Bagi banyak orang, jam ini kayak rusak, nggak sinkron. Hasilnya, mereka merasa kayak jet lag terus-terusan, pola tidurnya berantakan, dan moodnya anjlok. Nah, dari sinilah muncul berbagai terapi alternatif yang keren-keren. Tentu ada psikoterapi yang sama efektifnya dengan obat dan resiko kambuhnya lebih rendah. Lalu ada ECT yang walau kedengarannya seram, tapi bisa menyelamatkan nyawa bagi mereka yang nggak mempan diobati pakai cara lain. Dan yang mengejutkan, hal-hal simpel kayak mengubah jadwal tidur atau terapi pakai cahaya terang itu bisa efektif banget, bahkan seringkali lebih cepat hasilnya daripada obat. Oke, sebagai penutup, coba kita pikirin ini deh. Kita udah lihat gimana narkoba bisa mengkabel ulang jalur keinginan di otak lewat glutamat. Pertanyaan besarnya adalah, apakah mekanisme yang sama juga berlaku buat kecanduan perilaku? Apa hal-hal kayak media sosial, main game, atau judi bisa membajak sirkuit otak kita dengan cara yang persis sama? Nah, itulah salah satu teka-teki besar yang lagi coba dipecahkan para ilmuwan sekarang.